Pagi hari ini yang Tuhan titipkan di hati saya, kita sama-sama belajar dengan renungan tema permintaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama belajar permintaan apa sih dari kisah Raja Salomo. Biasanya saya mengawali dengan cerita, tapi hari ini kita mendengar cerita dari Raja Salomo langsung. Permintaan apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Kita buka firman Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 5. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 5. Saya membacakannya, tapi alangkah baiknya saudara-saudara membuka firman Tuhan sama-sama kita baca firman Tuhan. Amin. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 5. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Ayat 3, dan Salomo menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih menurut hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ayat 4. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ayat 5, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang engkau beri, mintalah apa yang engkau mintalah apa yang hendak kau berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berdiri di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu ayat 10 saudara. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang kau tidak minta aku berikan kepadamu, yaitu kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Puji Tuhan. Firman ini ayat 15 nanti kita baca terakhir. Firman ini sangat luar biasa. Eh, saya merasakan ya. Permintaan apa sih yang begitu berkenan di hati Tuhan sampai dicatat di firman Tuhan itu, kalau dicatat di dalam firman Tuhan suatu doa, itu suatu doa yang luar biasa. Saya percaya semua dari kita memiliki doa, amin. Permohonan kita, doa-doa kita, apa desire of our heart juga kita ada, baik kesehatan, pergumulan kita doa kesehatan, pekerjaan, jodoh, pemulihan atas keluarga, pemulihan atas perubahan, perubahan
pemulihan atas orang-orang yang kita sayangi. Itu semua ada dalam hati kita. Tapi firman Tuhan yang saya dapat hari ini, saya begitu, kenapa begitu Raja Salomo doanya yang begitu berkenan di hati Tuhan, dikatakan baik di mata Tuhan. Siapa yang percaya kalau Tuhan katakan baik itu lebih baik daripada apa yang kita percaya. Amin. Karena Tuhan itu tahu yang terbaik. Sampai-sampai doa Salomo itu baik di mata Tuhan. Tuhan mengakuinya itu baik, berarti doa ini yang begitu luar biasa berkenan di hati Tuhan. Saya sampai bilang, Tuhan, mungkin doa-doa saya tuh benar-benar, emang doa itu adalah alat komunikasi. Saya terus mengencourage kita berdoa apa adanya datang di hadapan Tuhan. Tapi pagi ini saya benar-benar eh, apa ya, terberkati dengan doa Salomo, Raja Salomo. Jadi saya perhatikan doa itu adalah cerminan hati, saudara. Doa adalah cerminan hati. Kita bisa melihat pagi hari ini, kita bisa melihat isi hati Raja Salomo dari doanya. Isi hati Raja Salomo dari di balik permohonan doanya, kita mencerminkan, kita melihat cerminan hati Raja Salomo. Raja Salomo meminta hikmat Tuhan. Dari berdoa ini, dari firman Tuhan, saya belajar tiga hal, saudara. Yang pertama adalah permintaan, permintaan yang berkenan di hadapan Tuhan seperti permintaan Raja Salomo. Permintaan yang berkenan di hadapan Tuhan berasal dari hati yang berkenan. Itu yang saya belajar dari doa Salomo. Di ayat 3 dikatakan, dan Salomo menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Jadi dia menerima legasi dari ayahnya Daud dan terus-menerus menghidupinya. Karena itu dia menunjukkan kasihnya dengan mempersembahkan korban, sembelihan dan ukupan di bukit-bukit korban. Dia tidak hanya hidup dalam berketetapan, dia juga mengorbankan korban di hadapan Tuhan. Itulah membuat hati Salomo berkenan di hadapan Tuhan. Karena hati yang berkenan itu tercermin permintaan-permintaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi permintaan Salomo itu lahir dari hatinya di hadapan Tuhan yang berkenan, saudara. Salomo mengasihi Tuhan. Hidupnya penuh dengan ketetapan, sama seperti ayahnya Daud. Jadi dengan ketetapan, dengan hati yang berkenan di hadapan Tuhan, semua ungkapannya, doanya mencerminkan perkenanan Tuhan, mencerminkan isi hati Tuhan. Hati yang berkenan di hadapan Tuhan menghasilkan permintaan yang benar. Saat kita berkenan di hadapan Tuhan, permintaan kita akan diubahkan. Permintaan kita, fokus kita, segala kerinduan kita menjadi benar karena fokus kita adalah Tuhan. Kita semua percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi Tuhan sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup menjawab semua doa-doa kita. Dengan kata lain, Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita. Ivan, kemarin saya diberkati dari Pastor Frankie Kuncoro. Keinginan hati sekalipun belum menjadi doa, cuman keinginan hati, Tuhan sanggup. Dan Tuhan sedetil itu memperhitungkannya. Tapi sepagi ini saya tekankan eh, perlu gimana ya, doa-doa kita, kita mau lihat lagi, kita renung-renungkan lo doa-doa seperti apa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat, betul, Tuhan tidak hanya melihat apa ya permintaan kita, tetapi doa Tuhan melihat isi hati kita. Mengapa kita, motivasinya, saudara. Saat kita berdoa sesuatu, Tuhan melihat motivasinya. Motivasi kita doa itu apa? Tuhan melihat kenapa sih isi Irin ini berdoa untuk BMC? Hatinya apa? Motivasinya apa? Jadi diluruskan saat kita berkenan di hadapan Tuhan, motivasi kita tuh dimurnikan lagi kepada Tuhan. Amin. Karena motivasi yang benar inilah Salomo meminta kepada Tuhan hikmat. Karena motivasi dia datang di hadapan Tuhan. Motivasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dimurnikan. Karena itu motivasi yang benar melahirkan doa yang benar.
di hadapan Tuhan. Itu yang saya belajar. Yang kedua yang saya belajar dari doa Salomo, permintaan yang berkenan itu berasal dari kerendahan hati. Jadi mau permintaan yang berkenan di hadapan Tuhan itu berasal dari kerendahan hati. Seperti Raja Salomo. Raja Salomo itu adalah anak Raja Daud. Dia itu pewaris. Dar, bapaknya adalah Raja Daud, saudara. Sudah kita bisa bilang adalah sudah dikenal, sudah dihormati. Tetapi ini sikap Salomo. Saya percaya dia sering melihat ayahnya Tuhan memimpin sebagai raja. Saya bisa melihat even pegawai-pegawainya istana raja juga tunduk sama dia. Tidak usah sebagai Salomo, tapi untuk anak raja Daud aja pasti semua pegawainya udah tunduk di hadapan Salomo. Tetapi inilah sikap Salomo. Di ayat 7 tadi kita udah baca. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Hati Salomo yang begitu lembut. Dia menyadari. Dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dia bukan saja saat ini waktu kita baca dia adalah raja. Tapi dulu sebelum dia memimpin sebagai raja, dia adalah anak raja Daud. Tapi tetap dengan kerendahan hati dia mengakui, sekalipun aku masih sangat muda dan belum pengalaman. Itulah kerendahan hati Raja Salomo. Dan ayat ke-9. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Dia mengakui dengan kerendahan hati, dia tahu dia itu begitu kecil. Umat eh, apa tujuan Tuhan atas umat Israel itu begitu besar. Amin. Jadi dia mengakui keterbatasannya. Dikatakan, siapakah yang sanggup menghakimi umatmu? Dia merasa, dia tahu dia tidak sanggup berjalan sendiri. Kerendahan hati sikap Salomo itulah yang membuat dia memiliki hati yang rendah hati. Permintaannya berkenan di hati Tuhan. Jadi permintaan yang berkenan itu berasal dari kerendahan hati. Saat kita mengalami keterbatasan, saudara, saat Salomo merasa dia masih muda dan dia belum berpengalaman, sama mungkin di antara kita mengalami keterbatasan, saudara. Ada dua sikap hal yang saya pelajari. Ada dua sikap hal saat kita mengalami keterbatasan. Pertama, pilihannya. Kalau kita mengalami keterbatasan, kita mau stop karena keterbatasan kita atau memupuk. Kemarin Pastor Lukas Kusuma memberkati sangat luar biasa. Katanya mental miskin, mental apa? Mental miskin, mental mental sebagai korban. Apa kita mau stop saat kita mengalami keterbatasan, kita pilih untuk stop atau mengasihani diri sendiri atau fokus kita atas keterbatasannya, atau yang kedua, kita mau terus pilih untuk maju, tapi mengandalkan kasih karunia Tuhan. Memang kita nggak bisa, karena itu kita butuh kasih karunia Tuhan. Itulah 2 Korintus 12 ayat 9. Kita baca firman Tuhan 2 Korintus 12 ayat 9. Saat kita mengalami keterbatasan ini yang Tuhan mau kita lakukan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi saat kita mengalami keterbatasan, ada dua pilihan yang dihadapkan di hadapan kita. Pertama, stop, memupuk, memupuk apa? Memupuk victim, victim kayak apa ya? Sedikit-sedikit berbelas kasihan sama diri sendiri, sedikit-sedikit merasa aku tidak mampu, atau itu yang kita pupuk. Saya rasa tidak, saudara. Amin. Tuhan menciptakan kita lebih dari pemenang. Tuhan mau kita lebih dari pemenang. Tapi respon yang kedua adalah pilihannya tetap maju. Tetapi bukan sendiri. Tapi mengandalkan kasih karunia Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sama seperti Salomo. Dia sadar dia muda. Dia sadar dia kurang berpengalaman. Tapi dia datang di hadapan Tuhan. Raja Salomo menyikapinya dengan panggilannya sebagai raja.
raja yang diangkat Tuhan untuk memimpin umat pilihan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Salomo dengan rendah hati menyadari keterbatasannya, dan juga dengan rendah hati sama kita membawa, dengan kerendahan hati kita membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan, keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Amin. Aplikasinya doa yang lahir dari kesadaran dengan kerendahan hati itu membuat kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau kita ya, tentu saja kerendahan hati itu tidak bisa direkayasa. Kerendahan hati itu lahir dari hati kita. Karena itu kita minta Tuhan bentuk terus hati kami. Bentuk terus hati saya Tuhan. Supaya terdapat kerendahan hati. Supaya dari kerendahan hati muncullah doa-doa yang berkenan di hadapan. Muncullah doa-doa yang fokusnya terhadap Tuhan. Amin. Itulah beberapa hari yang lalu, saudara. Kita ada fellowship ya di rumah salah satu jemaat dari Pastor Victor. Dan saya terberkati sekali Pastor Victor menyampaikan kisah Rasul 3 ayat 4. Di sana ceritanya seorang yang lumpuh saat bertemu dengan Petrus dan Yohanes. Dia disembuhkan. Dan kita membahas tentang mengandalkan Tuhan. Dan ya saat itu saya bertanya, apa sih, kadang-kadang saya sendiri masih belajar, saudara. Apa sih barrier atau apa sih saat kita bisa tahu kapan kita mengandalkan diri kita atau kapan kita mengandalkan Tuhan. Pertanyaan itu saya lontarkan, tapi jawabannya luar biasa. Saat kita tahu, kadang-kadang ya kalau pertanyaan semua dalam buku Alkitab itu pasti, kalau pertanyaan hidup ada semua dalam buku Alkitab, literally kalau kita nanya misalnya kita dihadapkan dengan pekerjaan. Pekerjaan mana yang baik? Kalau semuanya di dibuka dalam buku Alkitab, Alkitab kita bisa segede-gedenya. Tapi masalahnya kita buka Alkitab pun kita nggak ada jawaban yang eksplisit. Benar, saudara? Jadi kita perlu hikmat Tuhan. Firman Tuhan, kemarin Pastor Vivi bilang tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Amin. Saya mencoba untuk coba tidak keluar dari firman Tuhan. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan, ada pilihan-pilihan hidup yang kita nggak bisa cari dari firman Tuhan. Tapi itulah dahsyatnya firman. Saat kita hidup dalam penundukan diri firman Tuhan, Tuhan akan kasih Roh Kudusnya, akan ada sensitif, ada kesensitifan akan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi Pastor Vivi kemarin memberkati luar biasa, barometernya adalah firman Tuhan, katanya, saat kita mengandalkan Tuhan. Tapi kita minta hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan, sehari demi sehari, seperti hari ini. Apa yang kita hadapi saat ini, kita minta pimpinan Tuhan, makanya kita perlu namanya firman Tuhan setiap hari. Karena dengan firman Tuhan, kita dipimpin. Amin, saudara. Mungkin gak ada jawabannya di firman Tuhan saat kita Tuhan, kerjaan A atau kerjaan B, Tuhan. Mungkin gak ada di firman Tuhan. Tapi saat kita makan firman Tuhan tiap hari, kita baca firman Tuhan tiap hari, kita minta tuntunan firman, dan Roh Kudus akan menuntun kita. Itu namanya mengandalkan Tuhan. Sama seperti Salomo mengandalkan Tuhan. Dia tahu dia tidak bisa tanpa tuntunan Tuhan. Dia meminta hikmat. Saat kita meminta hikmat dari Tuhan, Tuhan disenangkan. Oh, berarti anakku tidak mengandalkan kekuatannya. Dia butuh hikmat daripadaku. Karena itu kita perlu hikmat daripada Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga yang saya belajar, ada permintaan yang berkenan itu berfokusnya dengan tujuan Tuhan. Seperti di ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Itu permintaan Salomo, permintaannya berfokus bukan untuk dirinya, bukan dia bagaimana dia bisa dapat menaklukkan bangsa-bangsa lain, tapi fokusnya terhadap tujuan Tuhan. Bagaimana Tuhan untuk menghakimi umat-umatmu, membedakan yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, hikmat untuk menanggapi panggilan Tuhan kepada Raja Salomo. Hikmat untuk menjadi, untuk melakukan, uh,
apa tugas yang Tuhan percayakan kepada Salomo. Itu yang Salomo minta. Ayat 7, maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih muda dan belum pengalaman. Salomo tidak meminta umur panjang, Salomo tidak meminta kekayaan, atau Salomo tidak meminta kemenangan atas musuh-musuh saat dia berperang, tapi dia meminta hikmat, saudara. Hikmat untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Jadi fokusnya adalah waktu dia meminta kepada Tuhan, fokusnya adalah Tuhan, kehendak Tuhan, tujuan Tuhan. Saat dia sadar dia dipilih Tuhan, katanya, Engkau yang mendudukan aku di sini. Dia sadar dia dipilih Tuhan. Selanjutnya apa Tuhan? Bagaimana aku memimpin bangsamu? Aku minta, bantu aku hikmat daripada Tuhan untuk memimpin bangsamu. Itu permintaan yang luar biasa, saudara. Saat saya percaya ya, saat kita dalam level-level hidup kita, kita dibawa naik, dibawa naik, dibawa naik, hati kita tuh semakin lama semakin, kalau seperti pohon, semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Tapi ini Raja Salomo itu setinggi dia sebagai raja, saudara, udah paling tinggi, tapi hatinya tetap fokusnya kepada tujuan Tuhan, bukan bukan egonya lagi yang lebih menonjol, tapi tujuan Tuhan. Itu sangat luar biasa. Aplikasinya buat kita, ketika kita memprioritaskan panggilan dan rencana Tuhan, itu mau berkenan di hati Tuhan. Kita berdoa untuk Tuhan, bantu aku, beri aku hikmat untuk menjalankan tugas. Berikan aku hikmat sebagaimana Tuhan Engkau mau kami kehendaki. Apa yang pun pimpin aku Tuhan. Saat aku melakukan ini, pimpin aku Tuhan. Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendak kita. Amin, saudara. Kita bisa berdoa, Tuhan, mampukan aku melakukan kehendakmu. Apa yang aku bisa lakukan untuk melayanimu. Ataupun juga doa, Tuhan, jadikan aku Tuhan, jangan jangan sampai aku Tuhan menjadi batu sandungan. Jangan sampai aku menjadi penghalang atas tujuan rencana-rencanamu atas hidup kami. Amin, atas hidupku. Bantu aku Tuhan supaya aku bisa meresponi dengan benar. Supaya aku, egoku, dan sifatku tidak menghalangi kehendakmu, rancanganmu atas hidupku. Kita bisa berdoa seperti itu, saudara. Jadi tadi saya buka dengan statement doa dan permohonan itu adalah kerinduan hati kita, cerminan. Jadi saat kita berdoa adalah kita bisa tahu cerminan hati kita tuh apa. Kalau kita berdoa dengan tujuan apa panggilan Tuhan, berarti cerminan hati kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Tidak salah kita berdoa semua pergumulan kita, tidak salah. Tapi coba yuk pagi hari ini kita lebih lagi fokuskan. Saya percaya saat kita fokus dengan tujuan Tuhan. Seperti ini ya, diplomat ya saudara. Saya datang dengan salah satu dengan keluarga diplomat. Seperti diplomat datang dari Indonesia ke Amerika. Dia diutus dari negara Indonesia ke Amerika. Dan negara Indonesia memberi fasilitas-fasilitas, saudara. Dia diberi fasilitas rumah, mobil, segala sesuatu. Bahkan gajinya bukan standar Indonesia, bukan rupiah, tapi dolar USD. Dia diberi fasilitas-fasilitas, handphone, laptop, semua diberikan. Untuk apa, saudara? Untuk diplomat ini bisa mampu melakukan tugasnya, menjalankan tugasnya selama menjabat di Amerika. Sama seperti kita. Saat kita fokusnya dengan tujuan Tuhan, apa yang Tuhan mau saat kita ada di bumi ini, di hidup ini, Tuhan pasti menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kita supaya kita dapat berfungsi, supaya kita memiliki fasilitas untuk menggenapi kehendak Tuhan. Jadi firman waktu saya baca firman ini, Tuhan luar biasa banget. Tuhan tuh, aduh, saat kita fokus kita boleh kita ngomong doa permintaan kita itu iya dan amin. Tuhan tuh mengerti hati kita. Tuhan tuh juga merasakan perasaan kita. Tapi yuk sama-sama kita belajar untuk berdoa. Kita minta kehendak Tuhan. Kita belajar berdoa seperti Salomo. Perkenanan.
berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa buat BMC New York. Kita berdoa buat gembala kita. Kita berdoa untuk gereja-gereja. Kita berdoa buat orang-orang Kristen supaya menjadi terang. Itu saya percaya saat doa-doa kita tujuannya adalah tujuan Tuhan. Lahir dari hati kita, kita dimurnikan. Ada beban yang Tuhan taruh di hati kita. Itulah pagi hari ini yang saya terima. Saat kita berdoa meminta permintaan ya kita berkenan di hadapan Tuhan, percayalah Tuhan akan segera bertindak. Tuhan akan mengabulkan, memberikan kepada kita. Bukan hanya permintaan Salomo saja seperti Salomo. Bahkan Tuhan menambahkan berkat kepada Salomo. Amin. Yuk sebagai ayat penutup kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 3 sampai 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Dan jika engkau hidup, katanya, Tuhan sudah memberikan kekayaan, kehormatan, segala sesuatu. Dan Tuhan memberikan berkat. Dan juga tidak hanya berkat, tapi janji, saudara. Dan jika engkau hidup menurut janji yang kutetapkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Itu kata firman Tuhan. Saat kita berdoa, kita meminta doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Doa kita adalah tujuannya Tuhan, menggenapi firman Tuhan. Berkat ditambahkan seperti Salomo, berkat kekayaan, kehormatan, dan janji. Tuhan menjanjikan asal kamu terus mengandalkanku. Berketetapan seperti Rajamu Daud, akan kujanjikan umur panjang. Amin, saudara. Itulah doa doa Salomo. Saat doa Salomo berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya berkat, tapi janji. Kita yuk sama-sama, saya rindu untuk supaya setiap doa-doa kita bukan hanya memikirkan diri kita, tapi tujuan Tuhan atas hidup kita. Tujuan Tuhan. Saat doa kita berkenan di hadapan Tuhan, berkat Dia tambahkan dan janji Dia tambahkan atas hidup kita. Amin. Saat doa kita, doa itu semua saya percaya semua doa adalah baik di hadapan Tuhan. Doa karena doa itu adalah saya kayak anak saya Verena, semua omongannya saya senang. Kan ya of course anak saya. Walaupun dia sebel-sebel ngoceh-ngoceh, itu nggak akan buat saya sedih, itu nggak akan buat saya kecewa, itu senang karena saya lebih suka Verena ngomong ke saya. Cerita apa aja ngomong di sekolah, hal yang nggak penting sekalipun Verena cerita ke saya senang. Karena Verena anak saya, sama kayak kita. Kita ngomong apa saja sama Tuhan, Tuhan senang karena kita anak Tuhan. Amin. Tapi lebih dari itu, saya percaya saat roh kita semakin dewasa, semakin dewasa, kita harus lebih dari itu, saudara. Kita cari perkenanan Tuhan. Kita cari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang kita doakan. Itulah menjadi kerinduan kita. Amin, saudara. Nggak gampang. Kalau kita ngomongin hati, ya saya tahu itu ngomongin proses. Karena kadang saya bilang doa adalah cerminan hati. Hati itu proses, dimurnikan. Jadi mau nggak mau, supaya doa yang berkenan itu lahir dari hati kita diproses, dimurnikan. Saat kita mau stay dalam proses, mau dalam proses, hati kita dimurnikan, dan doa yang berkenan itu pun keluar dari hati kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan.